Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Amma ba'da. Ya, alhamdulillah Ibu Nur beserta seluruh sahabat Indonesia Paham Quran yang mungkin menyaksikan ini dari YouTube. Kita ucapkan ahlan wa sahlan karena insya Allah pada hari ini kita coba bahas mengenai paham makna bacaan sholat, dan mungkin ini pertemuan yang pertama ya Bu ya. Karena sebelumnya mungkin kita belum pernah bahas mengenai paham makna bacaan sholat. Jadi pertemuan ini kita rekam, kita record. Jadi nanti setelah ini Ibu bisa lihat lagi di YouTube ya Bu ya. Nah, dan seluruh sahabat Indonesia Paham Quran juga bisa menyaksikan ini dari YouTube channel Indonesia Paham Quran. Kemudian salawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Iya, gimana kabarnya Bu Nur? Alhamdulillah, Pak Alhamdulillah. Ustadz. Alhamdulillah. Sedang di kantor ya Bu ya? Saya udah pensiun sekarang, Ustadz. Oh, Alhamdulillah. oh, Masya Allah. Sudah Makanya pensiun. nih bebas waktunya, Alhamdulillah. Oh, oh, Masya Allah. Oh, saya kira masih di kantor Bu. Enggak, ini kalau di kantor mungkin nggak bisa, belum bisa Iya, ikut nih udah. iya, iya, iya. Alhamdulillah, udah selesai tugasnya 33 tahun. Masya Allah. Kapan pensiunnya Bu? 1 Desember, Ustadz. Oh, baru 4 Iya, bulan yang lalu ya Bu ya? Alhamdulillah ya. Itulah harus saya pergunakan sebaik-baiknya waktunya. Oh, iya, ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Iya, Iya, Ustaz. iya, luar biasa. Oh, berarti sekarang insya Allah bisa lebih banyak waktu untuk Ya memperdalam itu, ilmu nih, Bu. Alhamdulillah, Ustaz. Tidak ada Alhamdulillah. terkejar-kejar lagi dengan Iya, tugas-tugas yang lain, insya Allah. iya, iya, Alhamdulillah. Masya Allah. Makanya mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan banyak nih untuk Ah, memperbaiki. amin, amin, amin. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Jadi memang kita coba inisiatif buat baru ya Bu ya, mengenai paham makna bacaan sholat. Jadi untuk setorannya insya Allah ibu-ibu tetap sama Ustazah Mauli ya Bu ya. Nah, jadi yang ibu-ibu tetap sama Ustazah Mauli, yang bapak-bapak tetap sama saya. Nah, tapi nanti ada selang-seling Bu dengan materi paham bacaan sholat nih Bu. Nah, jadi apakah selama ini mungkin kita sholat baca takbir, baca sami'allahu liman hamidah, baca doa iftitah, kemudian
ruku, i'tidal, sujud dan lain sebagainya, apakah kita sudah paham mengenai artinya? Nah, itu yang coba kita bahas materinya. Selang-seling dengan nanti Ibu setoran tahsin tahfiznya dengan Ustazah Mauli, Ibu. Nah, kita coba izin share screen, Mbak. Bismillah. Ya, ada nampak di sana, Mbak? Ada Ustaz. Oke, baik. Iya, jadi insya Allah kita coba pelajari bagaimana bacaan dan gerakan sholat Rasulullah sebagaimana beliau sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli, ya Bu ya. Jadi sebagaimana beliau sholat, maka seperti itu pula lah kita sholat. Sebagaimana para sahabat sholat, seperti itu pula lah kita sholat. Sebagaimana ulama salaf, ulama terdahulu kita sholat, seperti itulah kita sholat. Maka kita mengambil rujukan dari hadis-hadis sahih, hadis Bukhari, Muslim, kemudian buku Sifat Sholat Nabi karya Imam Al-Albani dan lain sebagainya, Bu ya. Nah, tapi pada intinya adalah bagaimana kita bisa mengikuti seperti eh, sebenar-benarnya Rasulullah melaksanakan sholat pada saat itu. Nah, bagaimana beliau sholat seperti itu yang akan kita pelajari, seperti yang akan kita contoh insya Allah. Nah, jadi yang menjadi ayat pegangan kita, yang insya Allah ini menjadi pegangan kita di pertemuan-pertemuan selanjutnya nanti, Bu. Nah, tapi kita perlu sampaikan dulu di awal ini mengenai Quran Surah An-Nisa ayat 43 ini, Bu. Nah, ini kalau kita perhatikan di layar kita, boleh kita buka Quran Surah An-Nisa ayat 43. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sementara kamu dalam keadaan mabuk. Sampai kapan? Sampai kamu mengerti dengan apa yang kamu ucapkan. Nah, jadi luar biasanya, Bu, ternyata larangan khomer itu dulu turunnya secara bertahap. Jadi nggak langsung innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Nah, nggak langsung gitu ya, Bu ya, nggak langsung haram. Nah, karena Allah tahu para sahabat pada saat itu pada masa jahiliyahnya masih minum-minum khamr ya, Bu ya, masih mabuk-mabukan, maka turun perintahnya bertahap, turun larangannya bertahap. Nah, jadi jangan kamu sholat kalau masih dalam keadaan mabuk. Nah, kemudian di akhir baru benar-benar dilarang mutlak haram gitu ya, Bu ya. Nah, luar biasa Masya Allah. Dan ada satu hikmah yang bisa kita ambil dari sini, Bu. Nah, kan di sini kan kita bisa baca, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu mengerti dengan apa yang kamu ucapkan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah kita sekarang ketika sholat kita sudah mengerti dengan apa yang kita ucapkan? Ya, Bu ya. Nah, apakah ketika kita sholat kita sudah memahami dengan apa yang kita sebutkan, dengan apa yang kita baca, dengan apa yang kita ucapkan? Jangan-jangan, nauzubillah, malah kita seperti orang-orang yang mabuk ya, Bu ya. Disampaikan di dalam ayat ini bahwa kita tidak paham dengan apa yang kita ucapkan. Nah, maka dari itu ayat ini menjadi pegangan kita, menjadi dasar kita untuk mempelajari, mendalami, memahami apa yang kita selalu baca di dalam sholat sehingga tidak sekedar lewat begitu saja, tapi memang kita paham, kita mengerti dengan apa yang kita baca, dengan apa yang kita ucapkan. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi inti, karena ini kita bagi dua sesi ya, Bu ya. Tadi pagi ada tahajud,
kita juga buka jam 3 sampai jam 4 pun dengan materi yang sama. Nah, bagi yang tidak bisa hadir tahajud, maka kita buka jam 2 sampai jam 3 siang dengan materi yang sama juga, insya Allah lebih kurang yang disampaikan sama, bahwa untuk kita mempelajari mengenai sholat itu setidaknya ada 3 hal yang perlu kita pelajari, Bu. Kalau 3 hal ini nggak selesai, sulit untuk kita bisa khusyuk dalam sholat, Bu. Nah, 3 hal ini yang harus kita pelajari ya, Bu ya. Ada 3. Nah, apa aja 3 itu? Nah, yang 3 itu adalah yang pertama bacaan, yang kedua gerakan, yang ketiga hikmah di balik bacaan dan gerakan itu. Ya, Bu ya. Nah, boleh kita ulangi. Yang pertama tadi adalah bacaan, yang kedua adalah gerakan ya, Bu ya. Nah, kemudian yang ketiga Hikmah. hikmah di balik bacaan dan gerakan tadi. Nah, ini kunci untuk mendapatkan sholat yang khusyuk, Bu. Nah, jadi disampaikan oleh para ulama kita, 3 ini itu minimal kita tahu, minimal kita mendalami mengenai 3 ini agar kita bisa khusyuk dalam salat kita. Nah, maka memahami bacaan sholat yang insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan pertama ini, mungkin kita akan sampaikan secara bertahap ya, Bu ya. Lebih-lebih lagi kalau nanti ada lebih waktu, kita bisa sampaikan juga mengenai sebelum sholat itu dimulai bahkan. Nah, karena tidak sah sholat kalau misalkan kita belum wudhu ya, Bu ya. Jadi kalau insya Allah ada kesempatan lebih waktu, nanti kita bisa sampaikan juga mengenai wudhunya. Nah, bacaan yang selama ini kita baca, oh ternyata artinya ini. Nah, ataupun setelah sholatnya, apa hikmah di baliknya. Nah, tapi insya Allah kita fokuskan dulu di dalam sholat itu sendiri, Bu. Insya Allah. Iya, jadi yang pertama, sebelum kita membahas mengenai takbiratul ikram ya, Bu ya. Di sini ada tulisan stop. Nah, memahami bacaan sholat itu mudah, bahkan sangat-sangat mudah. Kita hafalkan sekarang juga. Alhamdulillah sudah hafal, kita pahami sekarang juga. Nah, dan kemudian memahami bacaan sholat itu penting, jauh lebih penting dari belajar bahasa apapun. Nah, kita lupakan belajar yang lain, kita coba untuk pahami bacaan sholat. Nah, kita coba untuk belajar bahasa Arab, dan bahasa Arabnya nggak usah muluk-muluk yang langsung terlalu tinggi ya, Bu ya. Kita mulai dulu dengan sholat. Kita lakukan ini 17 rakaat dalam sehari. Kita baca tiap waktu, kita lantunkan terus, tapi kita nggak paham kan? Nauzubillah, Bu ya, kalau misalkan kita ucapkan memang kita sudah dapat pahala, tapi untuk bisa merasuk ke dalam hati kita, untuk bisa merasuk ke dalam jiwa kita, nah pemahaman itulah yang sangat penting. Nah, kemudian ini sangat-sangat urgent tadi ya, Bu ya. Nah, sangat-sangat mendesak untuk kita pelajari. Nah, karena memang baca itu dapat pahala, tapi alangkah jauh lebih baik kalau kita bisa memahami dengan apa yang kita baca itu, agar tidak terasa sia-sia kita membacanya. Nah, dan memahami bacaan sholat itu harus, Masya Allah, agar sholat kita lebih menyenangkan, lebih khusyuk, lebih berarti, lebih bermanfaat. Nah, karena orang yang sholatnya itu benar, ternyata menjadi orang yang bermanfaat untuk masyarakatnya, Bu. Nah, ternyata nanti kita akan melihat bagaimana korelasinya orang yang sholatnya itu baik, ternyata bermasyarakatnya pun juga baik. Orang yang sholatnya itu benar, ternyata bermasyarakatnya pun juga benar, Bu. Masya Allah. Bahkan ayat mengenai eh, celakalah orang-orang yang sholat, nah itu ada di surah apa tuh, Bu? Itu aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Ah,
Surah Surat eh, Al Al surat ini apa Al namanya? Ma'un ya Bu ya. Al-Ma'un ya. Ah ya, Masya Allah. Al Ma'un ya Bu ya. Nah, Al-Ma'un. kalau kita baca dari awal surah Al Ma'un Bu, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahdhu ala ta'amil miskin. Kok membicarakannya bukan mengenai salat ya Bu ya? Mengenai eh anak miskin, oh mohon maaf, anak yatim, kemudian orang miskin, kok kalian tidak mau memberi makan orang miskin, kok kalian tidak mau menolong anak yatim, baru masuk fawailul lil musallin ya Bu ya. Celakalah orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang lalai dari sholatnya. Ternyata dari awal surah ini itu berbicaranya mengenai sosial loh Bu. Ya Bu ya, mengenai hablum minan nas, bukan mengenai Iya, hablum Ustaz. minallah. Kan Bu ya, kan tadi kan anak yatim, orang miskin itu kan hablum minan nas ya Bu ya. Iya, Ustaz. Tapi kok nyambungnya jadi sholat. Ternyata orang yang sholatnya benar itu hablum minan nasnya juga benar. Pasti menolong anak yatim, pasti mendorong makan, memberi makan orang miskin. Pasti eh, tidak menjadi orang-orang yang riya, tidak menjadi orang-orang yang pamer, pasti ikhlas dalam melakukan kebaikan-kebaikan Amal. sosial tadi. Nah, Masya Allah ternyata ayat mengenai lalai sholat itu ada di ayat sosial. Nah, maka orang yang sholatnya benar pasti dia menjadi orang yang bermanfaat untuk masyarakatnya. Nah, maka kita pahami bacaan sholat agar sholat lebih berarti, lebih menyenangkan, lebih khusyuk, dan bermanfaat. Nah, untuk kita menjadi manusia yang bermanfaat untuk lingkungan sekitar kita. Insya Allah. Oke. Kemudian kita masuk pada rangkaian pertama di dalam sholat itu sendiri, loh. Nah, karena secara fikih, kalau kita bahas mengenai fikih sholat ya Bu ya. Nah, jadi sholat itu definisinya rangkaian ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, secara fikih definisi salat seperti itu, Bu. Rangkaian ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, maka kita masuk ke rangkaian yang pertama, kita masuk ke tahapan yang pertama yaitu takbiratul ihram, ya Bu ya. Nah, maka sholat dimulai dengan takbiratul ihram ini, Bu. Allahu Akbar. Nah, sini sini nah. Oke, di mana? Nah, dekat sini. Nah, iya. Sebentar ini. Ya, bismillah. Mohon maaf ya, kita lanjutkan kembali. Nah, takbiratul ikram yang kita tahu semua bacaannya Bu ya. Allahu Akbar. Allah Maha Besar ya Bu ya. Nah, ketika kita memulai sholat, bacaan yang pertama kali kita baca adalah Allahu Akbar. Dan gerakan yang pertama kali kita lakukan adalah apa nih Bu? Kita baru pertama kali akan memulai sholat, maka gerakan yang menjadi tanda kita sudah mulai sholat apa tuh Bu? Mengangkat tangan ke Mengangkat tangan ya Bu ya. Allahu Akbar. Jadi kita ucapkan Allahu Akbar, gerakannya adalah mengangkat tangan.
Nah, Bismillah, ada satu hal yang luar biasa, Masya Allah, yang kalau kita pelajari lebih dalam lagi menjadi cambuk untuk kita, yang ternyata sholat kita selama ini apakah sudah benar, apakah sudah betul dengan yang seharusnya kita lakukan. Sebelum kita masuk kepada gerakan takbiratul ihram ya tadi mengangkat tangan ya Bu ya. Nah, coba kita ingin bertanya satu hal. Misalkan kalau misalkan Ibu dalam keadaan yang tiba-tiba sangat genting ya Bu ya. Misalkan ada suatu keadaan yang ternyata ada orang jahat nih Bu. Ternyata ada orang jahat. Orang jahat ini ternyata mengancam kita dan bawa pistol Bu. Bawa pistol itu menodongkan pistolnya ke kita. Nah, kalau misalkan dia todongkan pistolnya ke kita, tanda kita tidak mau melawan, tanda kita apa namanya menyerah itu apa, Bu? Mengangkat tangan, Ustaz. Iya, angkat tangan ya, Bu ya. Nah, misalkan Iya, ada Ustaz. na'udzubillah, misalkan ada orang jahat yang ternyata menodongkan pistol kita, tanda kita menyerah kan kita angkat tangan ya, Bu ya. Nah, tanda Iya, angkat tangan Ustaz. berarti saya tidak akan melawan. Nah, saya menyerah. Nah, gitu ya, Bu ya. Akan tandanya adalah angkat tangan. Dan Masya Allah luar biasa. Ketika kita takbiratul ihram, kita memulai sholat dengan gerakan mengangkat tangan. Jadi, seakan-akan kita ingin menyampaikan kepada Allah bahwa sebenarnya kita ingin menyampaikan kepada Allah, ya Allah, hamba menyerahkan seluruh urusan dunia hamba. Hamba menyerahkan seluruh masalah yang saat ini sedang hamba hadapi. Hamba menyerahkan seluruh urusan akhirat hamba, seluruh utang hamba, seluruh apapun yang ingin kita selesaikan ya Bu ya. Itu kita serahkan semuanya kepada Allah. Nah, kenapa saya menyerah ya Allah? Saya menyerah. Kenapa? Karena saya tidak akan bisa melakukan semua ini karena kalau bukan Engkau yang menakdirkannya, kalau bukan Engkau yang memberikan kekuatan, maka hamba tidak akan bisa melaksanakan semua ini. Nah, maka hamba serahkan semua ini kepadamu ya Allah. Hamba serahkan segala hal, segala kehidupan hamba, segala masalah, urusan dunia hamba, urusan akhirat hamba hanya kepadamu. Nah, luar biasanya arti dari mengangkat tangan itu sendiri. Masya Allah. Itu baru mengangkat tangan ya Bu ya. Masya Allah. Nah, jadi kalau iya, iya, Masya Allah. Nah, jadi ternyata tanda kita mengangkat tangan itu, nah jadi untuk kita untuk masukan bukan hanya untuk ibu-ibu semua, bukan hanya untuk seluruh sahabat Indonesia paham Quran, tapi untuk diri kita sendiri. Oh, bagaimana setelah ini kita melaksanakan sholat, ketika kita mengangkat tangan, ketika kita melaksanakan takbiratul ihram, ya Allah, hamba menyerah ya Allah. Nah, dalam arti bukan putus asa ya Bu ya, ternyata beda dengan putus asa ya. Nah, tapi hamba menyerahkan diri hamba, hamba menyerahkan segala urusan hidup hamba, hamba menyerahkan permasalahan hidup hamba, hamba menyerahkan seluruh hutang hamba, hamba menyerahkan urusan anak-anak hamba, cucu-cucu hamba, hamba menyerahkan seluruh urusan dunia, urusan akhirat hamba, bahkan surga hamba, hamba serahkan kepadamu ya Rob. Hamba serahkan sepenuhnya kepadamu ya Rob. Nah, itulah tanda kita menjadi seorang muslim ya Bu ya. Nah, muslim yang artinya adalah orang yang berserah diri. Orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Rob, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Masya Allah, itulah kenapa tiang agama, tiangnya Islam itu adalah sholat. Karena mulai sholat saja, Bu, itu sudah Islam, sudah berserah diri. Masya Allah. Ya Allah, hamba serahkan tadi semuanya itu kepada Engkau. Nah, maka menjadi masalah bagi kita, bukan kita ya Bu ya, mungkin sebagian orang di luar sana. Nauzubillah min dzalik. Mungkin saya akan menjauhkan kata-kata kita. Nah, ada mungkin sebagian dari manusia, sebagian dari hamba-hamba Allah yang ketika melaksanakan sholat masih membawa jubah kebesarannya, Bu. Masih membawa jubah kebesarannya, misalkan masih membawa, oh saya adalah seorang pejabat, oh saya adalah seorang
guru besar. Oh, saya adalah seorang perwira. Oh, saya adalah seorang jenderal gitu ya, Bu ya. Jadi ketika sholat masih ada rasa kesombongannya itu walaupun sedikit gitu ya, Bu ya. Masih ada rasa kesombongannya yang dibawa ketika sholat menghadap Rob yang menciptakan kita semua, yang memberikan jabatan itu, yang memberikan pangkat tadi, yang memberikan materi tadi. Masih kita bawa itu tadi. Nah, na'udzubillah min dzalik. Nah, bagaimana setelah ini kita ucapkan Allahu Akbar, kita serahkan semuanya kepada Allah, kita lepaskan jubah kebesaran kita di hadapan Allah, kita rendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dapat ya Bu ya. Nah, itu mengenai tadi gerakan takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan yang artinya adalah berserah diri. Nah, maka kita masuk sekarang kepada bacaannya, Bu ya. Nah, bacaan dari takbiratul ihram yaitu adalah Allahu Akbar. Nah, insya Allah Ibu juga udah tahu artinya, Bu ya. Artinya apa, Bu? Allah Maha Besar, Ustaz. Allah Maha Besar. Nah, pertanyaannya adalah kenapa lafaz takbiratul ihram bukan Asmaul Husna yang lain, Bu? Kan Asmaul Husna ada banyak ya, Bu. Ada 99. Kenapa bukan Allahu Rahman? Kenapa bukan Allahu Rahim? Kenapa bukan Allahu Malik? Kan ada banyak Asmaul Husna nih, Bu ya. Kenapa kok yang dipilih adalah Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Nah, sesuai dengan tadi kita mengangkat tangan tadi ya, Bu ya. Nah, kita mengangkat tangan, menyerahkan kita menyerahkan semuanya kepada Allah, kita menyerahkan segala satunya kepada Allah, kita berserah diri sepenuhnya kepada Allah, maka kita ucapkan, ya Allah, Engkaulah yang maha besar, hamba berserah diri kepadamu ya Allah, hamba sekarang ada masalah yang menurut hamba besar, tapi karena Engkau yang maha besar, maka sebenarnya masalah hamba ini sangat, sangat kecil ya Allah. Ya Allah, hamba kini ada permasalahan yang belum bisa hamba hadapi, belum bisa hamba temukan solusinya. Nah, kenapa? Karena hamba sangat-sangat kecil ya Allah. Sementara Engkau maha besar. Maka masalah hamba ini sebenarnya sangat-sangat kecil di hadapanmu. Nah, maka hamba serahkan semuanya kepadamu ya Allah. Hamba serahkan permasalahan ini kepadamu yang maha besar ya Allah, yang maha besar. Nah, ya Allah, hamba memang di hadapan manusia adalah seorang jenderal, adalah seorang pengusaha besar, adalah seorang presiden, adalah seorang petinggi, adalah seorang pejabat. Tapi di hadapan hamba sangat-sangat rendah ya Allah. Hamba rendahkan diri hamba ini di hadapanmu serendah-rendahnya ya Allah. Nah, walaupun di mata manusia hamba adalah orang yang tinggi ya Allah. Nah, maka engkaulah Allahu Akbar, engkau yang maha besar ya Allah. Nah, maka segala halnya menjadi kita serahkan semuanya kepada Allah. Tadi ya Bu ya, sesuai gerakan kita berserah diri kepada Allah, kita mengangkat tangan dan secara ucapan kita berserah diri kepada Allah, kita mengucapkan Allahu Akbar. Allah yang maha besar, semuanya kecil. Nah, itu yang pertama tadi ya Bu ya, kita lepaskan jubah kebesaran kita. Nah, atau sebaliknya Bu, yang kedua adalah kita lepaskan jubah kemaksiatan kita Bu. Nah, na'udzubillah min dzalik, apakah kita selama ini sholat ternyata kita masih membawa maksiat-maksiat yang selama ini kita lakukan ya Bu ya, na'udzubillah min dzalik. Nah, misalkan eh sholat, tapi kok sebelum sholat itu kita masih ngomongin orang ya Bu ya. Nah, oh, kita sudah datang ke masjid, sampai di masjid yang harusnya kita perbanyak berzikir, kita perbanyak berdoa. Nah, sampai di masjid ketemu dengan ibu-ibu yang lain, tapi masih gibah, masih menggunjing gitu ya, Bu ya. Sementara kita akan sholat. Nah, sementara kita akan sholat, maka kita lepaskan segala hal yang itu merusak tadi, Allahu Akbar tadi, Bu. Nah, merusak perenungan kita bahwa Allah Maha Besar tadi, Bu. Nah, kalau tadi yang pertama adalah kita lepaskan jubah-jubah kebesaran kita, maka yang kedua adalah kita lepaskan jubah-jubah kemaksiatan kita, kekhilafan kita, kesalahan kita,
apa yang seharusnya tidak kita bawa di hadapan Allah. Nah, atau eh, menjadi nasihat untuk diri saya pribadi ya Bu ya. Nah, misalkan kita sholat membawa HP, apakah di dalam HP kita mengucapkan Allahu Akbar, sementara dalam HP kita ada hal-hal yang tidak mencerminkan Allahu Akbar. Nah, kita sholat di dalam saku kita ada HP ya Bu ya. Nah, sementara dalam HP kita naudzubillah ada hal-hal yang buruk di situ, ada hal-hal yang mungkar di situ, ada hal-hal yang fahsya di situ. Nah, naudzubillah min zalik, maka jangan sampai kita malah mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil tadi ya Bu ya. Nah, jangan sampai kita campurkan, tadi kita sudah menyerahkan diri kepada Allah, kita sudah mengucapkan Allahu Akbar, sementara kita masih membawa kesombongan, masih membawa kemaksiatan, masih membawa kerendahan, masih membawa kerendahan maksudnya kemaksiatan ya Bu ya. Masih membawa HP kita yang mungkin ada kemaksiatan di situ. Nah, naudzubillah min dzalik, berarti bagaimana kita manfaatkan HP kita, manfaatkan yang ternyata sholat kita bukan hanya berdampak terhadap jangka pendek, ternyata juga berdampak kepada jangka panjang kita ya Bu ya. Oh, ini HP yang nanti juga akan saya bawa dalam sholat. Oh, naudzubillah min dzalik, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari godaan apa yang ada di dalam HP ini, Bu. Nah, kami kalau anak pondok biasa nyebut HP itu setan gepeng ya, Bu ya. Jadi HP itu setan gepeng. Nah, jadi godaannya besar ya, Bu ya. Tapi kalau misalkan kita bisa memanfaatkannya, Masya Allah, Al-Quran ada di dalam situ. Nah, kita bisa pelajari makna Al-Quran dengan Think Quran ya, Bu ya. Nah, kita bisa buka aplikasi sholat, kita bisa buka kitab-kitab semuanya ada di dalam HP ya Bu ya. Ceramah-ceramahnya semuanya ada di dalam HP. Masya Allah. Nah, nanti pun rekaman ini kita bisa buka kembali di HP ya Bu ya. Nanti kita bisa buka di eh rekamannya kembali, kita bisa putar di HP. Masya Allah. Nah, berarti bagaimana kita tidak mencampur adukkan tadi, bahwa kita sudah sholat, kita sudah menyerahkan semuanya kepada Allah, kita sudah angkat tangan, ya Allah, hamba berserah diri sepenuhnya kepadamu, dan Allahu Akbar, Engkau yang maha besar, semuanya selain itu adalah kecil. Nah, Masya Allah, tidak terasa sudah jam 2:49 ya Bu ya, berarti masih ada sekitar 11 menit lagi. Nah, maka singkat cerita, sebenarnya kita akan cerita panjang ya Bu ya, tapi mungkin untuk saat ini kita cukupkan dulu sampai di takbiratul ihram, karena pembahasan selanjutnya di doa iftitah, wah ini pembahasannya luar biasa Bu. Nah, Ustadz, yang benar yang mana? Ada yang membacanya Allahu Akbar kabiro, ada yang membacanya wajah tu wajahiyah, ada yang membacanya ini ya Bu ya, Allahumma ba'id baini. Jadi yang benar yang mana? Jadi jawabannya adalah semuanya benar. Apapun yang kita baca semuanya sah ya Bu ya. Karena kalau kita cari, kita telusuri riwayatnya, Rasulullah itu doa iftitahnya saja Bu, itu lebih kurang ada sekitar 9 riwayat yang menerangkannya Bu. Nah, jadi semuanya benar Bu, semuanya sah kita mau baca dengan apapun itu. Bahkan kalau misalkan kita ingin niatkan, kita ingin menjalankan sunnah Rasulullah semuanya, mungkin hari ini kita baca yang Allahumma ba'id baini, besok kita baca yang eh, wajah tuh wajah iya. Besok lagi kita baca yang ini kita buka lagi di bawah nih Bu. Ada yang subhanaka Allahumma bihamdika wa tabarakasmuk. Ada lagi yang Masya Allah, ada banyak sekali lafaz-lafaznya Bu. Nah, jadi kita bisa baca dengan lafaz-lafaz yang manapun yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Semuanya benar, semuanya sah. Tidak ada kita menyalahkan, oh Allahumma ba'id bain itu kelompok yang sana, oh enggak ya Bu ya. Ini kalau Allah Akbar kabir kelompok yang sana, enggak ada seperti itu ya Bu ya. Semuanya benar, semuanya sah, kita boleh pilih yang manapun, bahkan kita boleh menjalankan semuanya dengan niat untuk ittiba, dengan niat untuk mengikuti Rasulullah. Nah, tapi hati-hati dengan kata ittiba ini Bu, hati-hati dengan kata mengikuti ini Bu. Kenapa? Karena sekarang banyak ya Bu ya, sekarang banyak kita lihat
kaum muslimin kita yang ikut-ikutan, bukan mengikuti dengan ilmu. Nah, beda ya Bu ya, kita ikut-ikutan sama mengikuti dengan ilmu. Nah, kalau hanya sekedar ikut-ikutan, banyak sekali kaum muslimin kita yang KTP-nya ikut dengan KTP orang tuanya ya Bu ya. Nah, orang tua saya muslim, oh saya muslim juga. Anak saya nanti muslim juga, cucunya nanti muslim juga. Ikut-ikutan saja Bu. Tapi nggak tahu kenapa. Kenapa muslim? Kenapa muslim ya? Nggak tahu sih itu. Na'udzubillahimindzalik. Nah, kenapa sholat? Kenapa sholatnya? Nggak tahu sih, ikut-ikutan aja karena memang orang tua saya juga sholat. Kenapa baca Al-Quran? Ya nggak tahu sih, saya ikut baca Al-Quran aja karena memang di masjid baca Al-Quran. Kalau misalkan di masjid misalkan sudah nggak ada lagi yang baca Al-Quran, oh ikutan juga nggak baca Al-Quran jadinya Bu. Kenapa? Karena tadi mengikuti tapi tanpa ilmu. Nah, maka jangan sekedar ikut-ikutan, tapi ittiba bil ilmi. Kita mengikuti dengan ilmu. Bahkan sampai Bu, luar biasa ya Bu ya. Ulama itu sampai berbeda pendapat apakah orang yang ibadahnya itu hanya sekedar ikut-ikutan tanpa ilmu, sama orang yang dia itu ibadahnya itu benar-benar dengan ilmu, dia tahu ilmunya. Nah, itu ulama sampai berbeda pendapat apakah orang yang ibadahnya itu tanpa ilmu, hanya sekedar ikut-ikutan, itu apakah diterima atau enggak ibadahnya, Bu. Nauzubillahimindzalik. Ternyata sampai seperti itu, sampai para ulama ini berbeda pendapat apakah yang hanya sekedar ikut-ikutan dia melaksanakan ibadah, dia sholat tadi, dia puasa, dia baca Al-Quran tapi tanpa ilmu, dia tidak tahu kenapa membaca itu, kenapa melaksanakan itu, dia tidak tahu kenapa. Itu ulama sampai berbeda pendapat apakah diterima atau tidak amalannya. Nah, tapi di luar itu semua berarti menjadi masukan untuk kita, menjadi nasihat untuk kita, apakah kita selama ini melaksanakan sholat, melaksanakan puasa Ramadan, melaksanakan ibadah umroh, haji, baca Al-Quran, semuanya sudah dilandasi dengan ilmu, ya Bu ya. Nah, na'udzubillahimindzalik, kita hindari terutama generasi kita, bagaimana generasi kita bisa mempelajari agama ini dengan ilmu. Nah, bukan hanya sekedar ikut-ikutan sholat seperti ini, bukan hanya sekedar ikut-ikutan puasa seperti ini, bukan hanya sekedar ikut-ikutan baca Al-Quran seperti ini, tapi juga tahu kenapa saya melakukannya. Nah, itulah kenapa pernah kita sampaikan dan selalu kita gaung-gaungkan ya Bu ya. Nah, bahwa ada dua tiang landasan Islam. Nah, masih ingat Bu? Ada dua tiang landasan Islam sebelum kita bangun bangunannya, sebelum kita bangun atapnya. Masih ingat dua ini Bu? Iman dan akhlak, Ustaz. Iya, Masya Allah. Akidah dan akhlak. Akidah. Akidah dengan akhlak. Akidah itu betul iman tadi ya Bu ya. Tauhid. Nah, itu akidah ataupun keyakinan. Bagaimana anak-anak kita sebelum sholat, sebelum puasa, sebelum baca Al-Quran, sebelum masih banyak bangunan-bangunannya lantai 1, 2, 3, 4, 5 atapnya. Tapi tiangnya itu mereka sudah tahu. Akidahnya mereka sudah kuat. Oh, saya sudah yakin dengan Allah. Kenapa? Karena kita sudah sering menceritakan ya Bu ya. Kita sudah sering menceritakan mengenai cerita-cerita Rasulullah, mengenai cerita-cerita para sahabat, mengenai misalkan Ramadan tentang perang Badar ya Bu ya. Nah, kita ceritakan hikmahnya, bukan hanya perangnya ya Bu ya. Nah, ada hikmahnya luar biasa banyaknya di dalam perang Badar. Ramadan juga mengenai Fathu Mekah, kita ceritakan luar biasa banyak hikmah dari Fathu Mekah. Nah, ataupun sholat kita ceritakan bagaimana para sahabat itu ketika sholat, ada seorang sahabat ya Bu ya, itu akan dioperasi Bu. Akan dioperasi. Nah, jadi eh, ketika mau operasi, itu beliau ada satu request Bu, ada satu permintaan. Nah, permintaannya adalah nanti lakukan ketika saya sedang sholat. Nah, jadi beliau sholat dan dilakukanlah operasi itu, Bu. Nah, dilakukanlah operasi itu, seingat saya, kalau saya tidak salah, itu ada semacam duri ataupun anak panah yang menempel di badan beliau. Nah, yang itu harus ditarik ya, Bu ya.
Nah, itu harus ditarik. Nah, itu sangat-sangat sakit loh sebenarnya. Sangat-sangat perih. Tapi ketika beliau sedang sholat dan ditarik tadi anak panahnya itu, ditarik tadi apa itu duri itu. Nah, ataupun ada riwayat lain yang bahkan dioperasi itu kakinya harus diamputasi, tapi permintaannya ingin sholat dan tidak berubah wajahnya sedikit pun, Mbak. Tidak berubah raut wajahnya sedikit pun. Tidak ada sedikit pun ini, Bu. Aduh, sakit itu. Enggak ada, Bu. Masya Allah. Nah, jadi raut wajahnya persis seperti awal. Nah, ketika dilakukan operasi itu, ketika tadi dicabut anak panahnya, ketika tadi dicabut durinya, ketika tadi diamputasi kakinya, tidak berubah raut wajahnya sedikit pun. Nah, kenapa? Karena melakukan semuanya dengan ilmu, sudah kuat akidah dan akhlaknya. Masya Allah. Nah, semoga dengan kita memperkuat kedua ini, akidah dan akhlak. Nah, akidah itu imannya, tauhidnya, keyakinannya. Akhlak itu berarti adabnya. Nah, bagaimana ya berakhlaknya dengan sesama manusia, Bu ya, etikanya. Nah, maka kalau dua ini sudah kuat, insya Allah, maka akan sangat mudah kita membangun generasi Muslim ini untuk membangun bangunan sholatnya, bangunan puasanya, bangunan zakatnya, bangunan hajinya, bangunan-bangunan lainnya, dan akan kuat, akan kokoh insya Allah bangunan Islam yang sudah kita bangun eh, di dalam diri mereka. Nah, sehingga tidak mudah hancur, tidak mudah roboh bangunan itu ya Bu ya, nauzubillah min dzalik. Jangan sampai bangunan Islam anak-anak kita itu hancur, jangan sampai roboh keislaman mereka sehingga nauzubillah generasi muslim kita menjadi puncaknya itu adalah murtad ya Bu ya. Nauzubillah, jangan sampai kita lihat nanti generasi ke depan banyak yang murtad. Kenapa? Karena tadi tidak paham dengan apa yang mereka lakukan, dengan apa yang mereka baca, dengan apa yang mereka pelajari di dalam Islam itu sendiri, insya Allah. Ya, pas Bu. Insya Allah kita cukupkan dulu sampai di sini. Jadi kesimpulannya pada hari ini adalah yang pertama adalah ittiba tadi ya Bu ya, ittiba bil ilmi. Kita bisa mengikuti Rasulullah tapi dengan ilmu. Kita ilmui, kita pelajari. Oh, rupanya seperti ini ya. Oh, rupanya Rasulullah seperti ini. Oh, ternyata beliau melakukan ini karena ini. Niatnya ini, pondasinya ini. Nah, kita tahu itu semua. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah eh, mengenai sholat itu sendiri. Jadi setelah tadi kita kuatkan akidah, kita kuatkan akhlak, maka kita bangun sholatnya. Maka sholat itu adalah landasan yang paling dasar ya Bu ya. Ibaratnya lantai satunya. Nah, kita bangun sholatnya. Bagaimana caranya? Dengan tiga hal tadi ya Bu ya. Nah, bacaan, gerakan, hikmah di baliknya. Nah, kita pelajari ketiga ini. Nah, dan yang ketiga adalah eh, mengenai takbiratul ihram. Mengenai takbiratul ihram, kita sama-sama sudah pahami bahwa ya, mengenai takbiratul ihram sama-sama sudah kita pahami bahwa gerakan mengangkat tangan itu adalah gerakan menyerah. Ya Allah, saya menyerahkan semua ini semuanya kepadamu. Saya sudah berikhtiar dengan sekuat tenaga. Saya sudah berikhtiar dengan semua kekuatan yang Engkau berikan kepada saya. Maka saya serahkan semuanya kepadamu. Nah, eh, gerakan mengangkat tangan adalah gerakan berserah diri. Pun ucapan Allahu Akbar adalah ucapan kita menyerahkan seluruh masalah kita yang kelihatannya besar, kita serahkan semuanya kepada Allah yang maha besar, yang sebenarnya masalah kita itu sangat 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 kecil ya Bu ya bagi Allah. Ya, insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada kesalahan dari diri saya pribadi, kalau ada benar milik Allah Subhanahu wa taala. eh, Mungkin sebelum ditutup, kira-kira ada yang perlu didiskusikan, Bu? Apa Ustaz? Ada Ya, satu Ustaz. Sejak kapan kita tuh memulai menanamkan eh, apa namanya tiang-tiang agama tuh yang menjadi dasar itu pada anak-anak itu sejak mulai kapan tuh Ustaz? oke, baik Ibu.
menanamkan tiang-tiang agama sejak kapan ya Bu ya? Oke, Iya, baik. Ustaz. Nah, kalau boleh kita tarik di dalam satu hadis. Jadi Rasulullah itu beliau pernah bersabda bahwa untuk kita mengajak mereka sholat, nah, itu dari usia 7 tahun ya Bu ya. Nah, untuk kita mengajari mereka sholat. Nah, bahkan ketika usia 10 tahun, 10 tahun mereka ternyata kok tidak sholat. Nah, tapi sudah kita tanamkan dari usia 7 tahun tadi, maka ketika 10 tahun sudah boleh dipukul ya Bu ya. Nah, tapi kita tarik lagi jauh ke belakangnya Bu. Nah, sejak kapan anak-anak itu kok sudah diajari sholat tadi dari usia 7 tahun? Berarti akidahnya jauh dari sebelum itu Bu. Nah, berarti keyakinannya, bagaimana cintanya dengan Islam, bagaimana cintanya dengan Al-Quran itu sudah jauh sebelum itu. Nah, sejak mereka lahir. Nah, jadi sejak lahir itu, sejak bayi itu sudah ditanamkan cintanya dulu dengan Al-Quran. Nah, misalkan anak saya ini Bu ya, baru umur 1 tahun, tapi sudah tahu orang tuanya megang apa, dia ingin ikut megang juga Bu. Nah, misalkan kita eh, megang megang apapun lah Bu ya, itu ingin dipegang juga Bu. Misalkan kita kan umumnya kita sering megang HP ya Bu ya, apalagi megang HP di depan anak-anak kita. Oh, anak-anak kita kok jadi kecanduan HP juga ya karena ngeliat orang tuanya aja sering megang HP gitu ya Bu ya. Nah, maka kalau saya sedang megang HP, itu dia lihat, oh itu diambil juga Bu, diambil HP-nya. Oh, dia mau lihat HP juga. Oh berarti astagfirullahaladzim, berarti ada yang salah nih dengan saya. Kok dia kok malah jadi suka dengan HP? Oh berarti HP-nya kita kesampingkan ya Bu ya. Nah, jangan sampai kita main HP di depan dia. Sekarang bagaimana kita di depan dia itu yang kita pegang adalah Al-Quran, yang kita pegang adalah buku-buku ya Bu ya. Jadi sekarang kalau misalkan kita baca buku Bu, baca buku di depan anak kita, itu langsung direbut Bu. Jadi pas kita lagi baca buku langsung direbut Bu sama sama Karim. Nah, jadi dia ingin tahu ini orang tuanya baca apa sih gitu. Orang tuanya lagi ngapain sih gitu Bu. Jadi apapun yang kita pegang pasti direbut sama dia. Nah, ternyata dari bayi itu anak kita sudah mengamati orang tuanya itu ngelakuin apa, dia ingin melakukan hal yang sama dengan orang tuanya. Nah, kita tarik lagi jauh ke belakang, Bu. Dari dalam kandungan. Ternyata dari dalam kandungan itu ruh seorang manusia, ruh bayi itu sudah ditiupkan ke dalam jasadnya itu, Bu. Nah, itu kalau saya tidak salah usia 4 bulan ya, Bu ya. Nah, usia 4 bulan itu ruh sudah ditiupkan ke dalam bayi. Maka kalau ruh sudah ditiupkan, maka sudah aktif organ-organnya, Bu. Nah, terutama 3 organ yang sudah aktif. Di dalam Al-Quran disebutkan inna sam'a wal basar wal fu'ad. Nah, jadi yang pertama kali aktif itu sebelum hati nurani dan sebelum mata, maka adalah pendengarannya dulu, Bu. Nah, maka ketika dalam kandungan, itu pendengarannya sudah aktif tuh, Bu. Maka ketika dalam kandungan, itu anak-anak kita sudah kita perdengarkan Al-Quran ya Bu ya. Kita perdengarkan kata-kata yang baik-baik. Kita perdengarkan kalimat-kalimat yang baik-baik Bu. Nah misalkan nggak mesti dengan bahasa Arab ya Bu ya. Misalkan dengan bahasa Indonesia. Nah kita ingin mengeluh, misalkan mengeluh mengenai kehidupan kita Bu. Oh astagfirullahaladzim, ini jangan sampai nanti bayi saya ikut mendengarkan. Nah maka kita tidak jadi ngeluh Bu. Oh, Alhamdulillah, malah jadi bersyukur ya Bu ya. Alhamdulillah Allah kasih hari ini, Allah kasih hari ini itu, Allah kasih hari ini. Oh, yang tadi kita mau mengeluh, tapi karena kita tahu bayi kita mendengarkan juga, bayi yang tadi dalam kandungan ya Bu ya, dalam rahim tadi ikut mendengarkan, yang tadi ingin mengeluh, malah kita jadi bersyukur. Nah, kenapa? Karena dia sudah mendengarkan, dia akan tahu bagaimana perasaan seorang ibunya. Nah, dia tahu perasaan ibunya bahkan dari dalam kandungan, Masya Allah. Nah, kalau kita tarik lagi sebelumnya ke belakangnya Bu ya, tadi usia 10, kemudian usia 7, kemudian sejak lahir, kemudian sejak dalam kandungan, kita tarik jauh lagi ke belakang Bu. Nah, itu seorang ulama, seorang salaf, seorang ulama terdahulu menyampaikan,
bagaimana menanamkan kecintaan Islam, menanamkan akidah kepada anak-anak itu adalah dari sejak memilih calon ibunya. Nah, apa Bu? Memilih calon ibunya. Nah, jadi ternyata beliau itu menyampaikan terlambat kalau kita baru mengajarkan anak-anak kita itu setelah lahir. Nah, atau bahkan sejak dalam kandungan sebenarnya udah terlambat kalau menurut beliau ya Bu ya. Kalau menurut beliau adalah sejak kita memilih calon ibunya. Nah, jadi sejak kita memilih calon ibunya itu sudah kita pilih yang terbaik. Nah, atau kalau misalkan perempuan berarti memilih calon bapaknya ya Bu ya. Nah, jadi memilih calon suami ataupun istri itu sudah tahapan paling dasar dalam mendidik anak.